Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Apoteker Eltiza Pujirahmi, Master of Science, dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sel, pertautan sel, komunikasi sel, dan segala yang berkaitan dengan sel. Sekarang kita akan lebih jauh membahas secara molekulernya. Kita akan lihat tentang DNA, RNA, gen, ekspresi gen, dan lain sebagainya. Ya, baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari topik ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian, struktur, serta fungsi dari DNA dan juga RNA. Nah, oleh karena itu, di akhir pembelajaran ini nanti kita akan lakukan evaluasi dengan adanya post-test. Nah, ini sebagai pengantar, kita lihat ada semacam fenomena ya. Ada buah yang ukurannya besar, tapi mungkin rasanya asam. Nah, ada buah yang lain yang mungkin ukurannya tidak besar, tapi dia lebih manis. Nah, untuk mendapatkan satu buah yang besar dan manis, maka dilakukanlah selective breeding namanya. Diambil sifat-sifat yang baiknya. Dari buah ini diambil sifat ukurannya yang besar. Sedangkan dari buah ini diambil rasanya yang manis. Nah, dengan melakukan selective breeding, maka didapatkanlah buah yang besar dan juga manis. Gitu. Ya. Nah, fenomena berikutnya ada buah biasa ya, buah biasa yang mana biasanya buah itu rentan akan hama ya, baik berupa serangga gitu ya ataupun hama-hama yang lainnya. Nah, kemudian dilakukan yang namanya modifikasi genetik, di mana diambil dari bakteri ya, bakteri yang resisten terhadap hama serangga. Nah, kemudian DNA-nya diambil, kemudian dilakukan modifikasi genetik, di mana DNA dari bakteri itu dimasukkan ke dalam buah, sehingga didapatkan buah yang tahan terhadap serangan hama serangga. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh modifikasi genetik dari satu tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang rentan akan hama, kemudian dilakukan modifikasi genetik sehingga dia menjadi lebih tahan terhadap hama. Nah, semua fenomena ini sebenarnya dia terjadi secara molekuler. Ya, terjadi secara molekuler. Genetiknya diambil, sifat-sifatnya diambil, kemudian ini adanya modifikasi genetik dengan menambahkan fragmen DNA ke dalam satu buah yang biasa sehingga buahnya menjadi tahan hama. Ya, ini semua adalah fenomena yang terjadi secara molekuler, secara genetik. Nah, ini adalah contoh. Nah, kita lihat di sini penting sekali kita mempelajari atau mengetahui molekuler, mengetahui tentang DNA, RNA, genetik, gitu ya, gen, gitu. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tahu apa itu DNA, apa itu RNA. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh lagi membahas tentang gen, ekspresi gen, regulasi ekspresi gen, gitu. Ya. Nah, kita lihat DNA dan RNA. DNA itu adalah deoksiribonucleic acid. Ya. Jadi ada nucleic acid.
Nah, jadi kita lihat di sini antara DNA dan RNA itu ada yang sama, yaitu nucleic acid. Nah, apa itu nucleic acid? Nucleic acid atau asam nukleat ini adalah satu grup atau kelas makromolekul yang sangat penting bagi sel makhluk hidup seluler. Ya, asam nukleat ini ditemukan di dalam sel, dan juga virus juga punya asam nukleat. Nah, fungsinya apa? Dia membawa informasi. Oleh karena itu disebut juga dengan molekul pembawa informasi di dalam sel. Nah, dia juga yang mengatur proses sintesis protein. Kemudian dia juga yang menentukan karakteristik yang diturunkan kepada keturunan kita. Nah, jadi penting sekali nucleic acid ini atau asam nukleat ini sebagai pembawa informasi genetik, informasi sifat-sifat kita yang akan diturunkan kepada keturunan kita. Nah, nucleic acid fungsinya ini yang pertama adalah sebagai materi genetik. Tadi ya, sebagai materi genetik. Nah, ini dia sebagai materi genetik di mana dia bisa menyimpan informasi. Ya, menyimpan segala macam informasi genetik. Baik itu tentang gen, tentang pembentukan protein ya, di mana ada yang namanya proses pembentukan protein dari DNA, RNA, dan protein. Nah, ini adalah DNA, kemudian DNA menjadi protein. Nah, selain dia menyimpan informasi, dia juga berperan untuk mentransfer informasi tersebut. Ya, jadi sebagai cetakan untuk sel yang baru. Nah, ini. Jadi dari sel yang satu menjadi sel yang baru itu cetakannya dari nucleic acid. Karena nucleic acid ini yang membawa informasi tadi, informasi genetik, hal-hal yang diturunkan atau karakteristik yang diturunkan kepada anakan kita. Nah, makanya dia fungsinya sebagai transfer informasi. Kemudian, nah, nucleic acid tadi, RNA, ya, asam nukleat itu ada RNA, ribonucleic acid. Nah, ini adalah RNA. RNA ini dia single helix, artinya rantainya cuma satu. Rantainya satu ya, single helix. Nah, yang kedua ada DNA. Kalau DNA dia double helix. Nah, ini ada dua untai rantainya. Kalau RNA tadi satu saja. Nah, secara struktur, asam nukleat ini adalah polinukleotida. Ya, kalau monomernya disebut dengan nukleotida. Tapi dia tidak satu, tapi dia melainkan panjang, makanya dia dinamakan polinukleotida. Nah, ini adalah nukleotida. Kita lihat nukleotida. Nukleotida tadi ya, asam nukleat itu adalah polinukleotida. Nah, sekarang kita lihat nukleotida itu apa? Nukleotida itu adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah basa nitrogen, CN, cincin CN, nih ya, basa nitrogen yang warna kuning. Nah, basa nitrogen itu ada adenin, ya, A, T, C, G, dan U yang biasa kita sebut ya. Kemudian ada gula pentosa 5C. Ya, gula pentosa, gula yang mengandung 5C, pentosa. Nah, pentosa inilah yang disebut dengan ribos, ya, ribosa di dalam RNA. Ribonukleat, ribos. Kalau di DNA namanya deoksiribosa karena gulanya mengalami deoksigenasi, deoksiribosa. Ini ya. Nah, kalau pada RNA adalah ribosa, yang mana OH-nya di sini OH di sini di C2-nya ada OH, sedangkan di DNA dia mengalami deoksigenasi, artinya OH-nya hilang digantikan dengan H. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah gugus fosfat. Nah, ini gugus fosfat, ya. Jadi ada 3 bagian dari nukleotida ini. Ada basa nitrogen,
kemudian ada gula pentosa, dan yang terakhir ada gugus fosfat. Nah, ini struktur dari DNA dan RNA yang tadi kita amati bahwa RNA itu dia single helix, sedangkan DNA itu double helix. Nah, tadi nukleotida yang sudah kita lihat tadi ada 3 bagian. Nah, nukleotida itu sendiri dia ada tipe-tipenya. Ada yang namanya purin dan ada yang namanya pirimidin. Ya, ini berdasarkan pada basa nitrogennya. Ya, basa nitrogennya. Ada yang namanya adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Nah, tipe-tipe nukleotida ini tadi ya dibagi berdasarkan jenis basa nitrogennya. Jadi kalau gulanya tetap sama dan juga fosfatnya tetap sama, hanya basa nitrogennya yang berbeda. Nah, kalau purin itu ada adenin dan guanin, ini basa nitrogennya. Kemudian pirimidin ada yang ini basa nitrogennya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa purin ini dia ada 2 cincin, sedangkan pirimidin ada 1 cincin. Nah, ini tadi ya berbeda pada basa nitrogennya. Ada purin, 2 cincin basa nitrogen, kemudian ada pirimidin yang 1 basa nitrogen, cincin basa nitrogen. Nah, kita lihat ini timin, sitosin, timin, dan urasil, purin, adenin, dan guanin. Nah, sedangkan gulanya tadi sama ya, gula deoksiribosa dan ribosa. Nah, polimer nukleotida, tadi nukleotida kan 3 bagian tadi ya, basa nitrogen, kemudian pentosa, dan juga gugus fosfat. Nah, dalam pembentukan asam nukleat, di mana asam nukleat ini adalah polinukleotida, artinya ada nukleotida yang banyak sekali. Nah, jadi nukleotida ini membentuk polimer. Nah, bagaimana mereka membentuk polimer? Itu dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen antara OH pada karbon 3 aksen dengan fosfat pada karbon 5 aksen nukleotida berikutnya. Jadi pada nukleotida 1 itu OH pada karbon 3 aksen berikatan dengan fosfat pada karbon 5 aksen nukleotida berikutnya. Nah, ikatan inilah yang membentuk tulang belakang, backbone. Backbone dari gula fosfat, kita sebutnya ya. Nah, inilah yang menjadi backbone dari asam nukleat. Dia adalah backbone gula dan fosfat. Karena ikatan ini tadi, ikatan OH dengan ikatan fosfat. Gitu. Nah, kita lihat di sini contohnya. Backbone-nya itu adalah ikatan gula dengan fosfat. Nah, ingat tadi ya, yang ini fosfat ya, ini fosfat, yang ini fosfat, yang ini adalah gula. Nah, ikatan yang menjadi backbone-nya itu adalah yang di sini berikatan dengan gula yang di sini. Kemudian gulanya berikatan lagi di sini, kemudian berikatan lagi di sini, gitu. Nah, ini yang menjadi backbone. Jadi ikatan antara gula dengan fosfat ini yang menjadi backbone-nya, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ikatannya ya, ikatannya. Nah, kemudian ada struktur dari DNA dan RNA. Kalau RNA tadi sudah kita bahas bahwa dia single ya, rantai single. Kalau DNA itu double helix. Nah, DNA double helix ini dia backbone-nya itu 2 backbone yang arahnya itu berlawanan. Jadi kalau yang biasanya 3 ke 5, kalau dia 5 ke 3. Gitu ya. Jadi masing-masing anti paralel. Makanya dia dinamakan dengan anti paralel.
Nah, kita lihat pasangan nukleotida. Jadi, nukleotida tadi ada ATCGU, mereka punya pasangan masing-masing. Nggak bisa asal berpasangan. Nah, pasangan ini diikat dengan ikatan hidrogen. Nah, purin akan berikatan dengan pirimidin. Nah, pasangannya adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Ya. Kemudian guanin akan berikatan dengan sitosin. Gitu. Pada DNA. Kalau pada RNA itu urasil. Nih, udah ya tadi ya. Nah, ini DNA molekul. Nah, DNA itu akan selalu melakukan replikasi ya untuk mengcopy DNA itu. Nah, mengcopy DNA itu dilakukan dengan replikasi ya, di mana gini konsepnya, dua rantai DNA itu dia saling komplementer, ya, saling melengkapi. Jadi kalau kita punya satu saja rantai DNA, maka dia mampu mendapatkan pasangannya sendiri melalui replikasi. Jadi nih, kalaupun punya satu, kita bisa membuat yang lainnya, gitu. Nah, sekarang kapan nih DNA ini di-copy, ya? Kapan satu sel itu mengcopy DNA? Jadi pada saat reproduksi. Ya. Jadi pada saat reproduksi sel, maka sel akan melakukan copy DNA. Itu mitosis ya, mitosis kalau pada sel melakukan mitosis gitu, di mana dia akan membelah gitu. Kemudian juga pada gamet, produksi gamet, meiosis. Di meiosis ya. Ini semuanya akan melakukan copy DNA. Gitu. Nah, orang yang pertama kali ya membahas mengenai replikasi DNA yaitu James Watson dan juga Francis Crick. Dia yang membahas mengenai DNA replikasi, di mana tadi dari satu rantai DNA kita bisa membangun pasangannya. Jadi kita bisa dapat double helix walaupun dari satu rantai DNA. Gitu. Ya. Nah, ini orang-orang yang penting ya, orang-orang yang penting dalam DNA. Nah, sekarang kita lihat, selain DNA ada yang namanya kromosom, ya kromosom, yaitu kalau kita sudah bahas kemarin apa itu kromosom, ya ini bentuk-bentuk kromosom ada metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, telosentrik, ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Nah, ini adalah karyotipe dari kromosom, ada macam-macam bentuknya, ya, tergantung dari panjang jumlah bentuk kromosom sel somatisnya. Dan ini adalah DNA, kromosom, di dalam kromosom itu ada DNA. Jadi gen itu ada pada kromosom. Nah, gen ini adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Jadi gen inilah yang membawa sifat keturunan. Jadi DNA ada region-region, daerah-daerah. Jadi ini daerah ini gen 1, ini gen 2. Nah, masing-masing gen ini membawa sifat keturunan. Ya, jadi ada bagian-bagiannya. Nah, pada susunan gen pada kromosom dan nukleotida, jadi satu kromosom itu terdiri dari protein histon dan DNA. Nah, satu kromosom itu terdiri dari ribuan gen. Satu gen terdiri dari satu molekul DNA. Satu molekul DNA terdiri dari ribuan nukleosom. Satu nukleosom terdiri dari ribuan nukleotida. Jadi, satu gen manusia atau satu gen makhluk hidup itu terdiri dari ribuan nukleotida. Ya, itu bagian-bagiannya. Nah, ini adalah sintesis protein yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini sekedar kita tahu saja. Ya. Nah, demikian untuk hari ini tentang DNA dan RNA. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.